Halo semua, nama saya Mega Fadila, Solutions Architect di AWS Indonesia. Di sesi 5 menit ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola beberapa AWS account dengan menggunakan AWS Organization. Jadi pertama, AWS account sendiri bisa dianggap sebagai wadah untuk resource-resource AWS. Jadi setiap account memberikan level of isolation yang paling tinggi, artinya dua AWS account di perusahaan yang sama akan mendapatkan tingkat isolasi yang sama seperti dua AWS account lainnya yang tidak berhubungan. Baik dari sisi security dan resource boundary, API limit, dan juga billing. Nah, ada banyak aspek untuk mengelola environment di cloud. Contohnya, sehari-hari mungkin admin cloud butuh untuk deploy resource, implement security control dan access control, dan juga monitor biaya penggunaan dan budget yang sudah ditetapkan. Maka dari itu, AWS telah menyediakan beberapa tools untuk membantu ini, dan salah satunya adalah AWS Organization. Tapi sebelum kita diskusi lebih lanjut tentang AWS Organization, mari kita lihat dulu mengapa beberapa organisasi butuh memisahkan environment-nya ke beberapa account. Jadi, scaling melalui account baru adalah salah satu best practice, karena ada beberapa manfaat. Pertama, tim bisa berinovasi lebih cepat karena mereka bisa mendapatkan AWS account yang dibutuhkan dan juga mungkin yang sudah di-setup dengan resource-resource yang dibutuhkan. Account-account tersebut juga bisa diorganize berdasarkan bisnis proses dan bisa memenuhi requirement, regulasi, dan budget tertentu. Billing pun juga bisa lebih simplified karena biaya penggunaan bisa dialokasikan ke business unit atau department yang memiliki account tersebut. Dan aplikasi-aplikasi yang ada di account berbeda akan terisolasi, maka dari itu jika ada bug, tidak akan terdampak ke account-account lainnya. Akses antara account-account juga membutuhkan permission yang eksplisit. Nah, AWS Organization ini adalah salah satu tool yang memungkinkan organisasi untuk mengelola dan mengatur resource-resource secara centralized. Dan ada beberapa manfaat. Pertama, seperti yang tadi, provision dan mengatur account secara centralized, dan juga bisa membantu untuk sharing, resource, dan kontrol akses ke beberapa account, region, dan services. AWS Organization juga bisa digunakan untuk mengamankan dan audit cloud environment sebuah organisasi, contoh untuk compliance, dan juga untuk mengoptimisasikan biaya penggunaan dan identify hal-hal yang bisa diterapkan untuk mengurangi biaya cloud. Di AWS, kita juga ada yang namanya Well-Architected Framework. Ini adalah best practices ketika menggunakan AWS Cloud dan ada 5 pilar. AWS Organization membantu dari sisi operational excellence dan juga security. Nah, mari kita lihat demo untuk AWS Organization. Jadi, di sini sudah ada contoh suatu organisasi yang memiliki dua tim, development dan production. Dan inilah AWS Organization di konsol AWS. Juga ada fitur polisi untuk mengontrol account-account tersebut. Dan di contoh ini sudah saya siapkan di production team. Ada suatu account developer. Dan juga sudah ada policy yang mewajibkan semua database di production account tersebut untuk menggunakan konfigurasi multi-AZ. Ini gunanya agar database tersebut menjadi highly available. Nah, lalu contoh saya adalah salah satu developer di account ini, di sini. Dan saya baru join organisasi tersebut dan belum familiar dengan peraturan-peraturannya. Maka dari itu, saya hanya ingin membuat database di production dan saya tidak sadar bahwa konfigurasi ini masih salah. Dan saya akan mencoba membuat konfigurasi yang baru. Maka dari itu, terlihat bahwa saya dilarang untuk melakukan ini. Dan karena saya member baru, mungkin saya akan konsultasi ke tim member yang lebih senior, yang akan mengadvise saya untuk mengganti konfigurasi ini. Nah, sekarang konfigurasinya sudah benar, saya akan coba membuat database-nya lagi. Dan database ini pun bisa terbuat secara lancar. Nah, untungnya organisasi saya tadi sudah menerapkan policy yang melarang ini, maka dari itu saya tidak bisa secara tidak sengaja membuat database yang melanggar peraturan.
Baik, semoga sesi ini bermanfaat untuk rekan-rekan. Jika tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang AWS Organization atau service-service lainnya, bisa dilihat di link tersebut atau bisa kontak us melalui link ini. Terima kasih.